kami dari kelompok 5 dan pada hari ini kami akan menayangkan video hasil wawancara kami. Sebelumnya, izinkan kami mengenalkan diri kami. Saya Ivana Sasila Haryanto, absen 18. Saya Fania Kesha Prabowo, absen 19. Saya Sofiana Kamaswari, absen 15. Saya Albert Seniatana, absen 2. Saya Yohanes Bosco, 13 Saka, absen 31. Selamat menyaksikan. Halo Ezer dan teman-teman, perkenalkan nama aku Cecilia dan pada hari ini aku akan mewawancarai Ezer dari kelas 9D. Jadi pertanyaan yang pertama, Jadi untuk kenapa saya memiliki karawitan dikarenakan pada zaman kali ini kan tahun 2026 ini sudah mulai sedikit kan minat yang ingin karawitan. Makanya agar tidak punah, saya itu ikut mengembangkan dengan cara ikut ekstrakurikuler di SMPL ini yaitu karawitan agar tidak punah dan hilang seterusnya saat kan nanti makin berkembang zaman nanti kan akan semakin hilang kan. Saya ikut istilahnya kayak mempromosikan juga lah kepada teman-teman gitu. berarti kamu melestarikan budaya Jawa juga ya termasuknya. Iya, betul. Tapi kalau bahasa Jawa sendiri itu kamu sering gunain nggak di ekstrakurikuler karawitan? Kalau bahasa Dengan Jawa, gurunya mungkin? ya kalau bahasa Jawa saya ekstrakurikuler cukup sering tapi untuk tingkatannya masih ngokol lah. Soalnya kromo itu agak-agak ribet ya, sulit untuk dipahami juga. Jadi, pakai bahasa Jawa iya sering tapi bahasa Jawa ngokol. Kalau misalnya unggah-ungguh, misalnya etika kesopanan gitu dengan guru misalnya Bu Nini, kamu kalau lewat itu ngomong permisinya pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Jadi untuk sopan santun melewati guru itu saya masih penggunaan bahasa Indonesia yaitu permisi lalu bungkuk sedikit gitu. Oke, terima kasih Ezer telah meluangkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti wawancara kami. Terima kasih. Terima kasih. Saya Saka dari kelas 9B, ingin mewawancari dengan Jawa. Saya Gurat dari kelas 8B. Oke, langsung masuk ke pertanyaan pertama. Kalau dari kehidupan sehari-hari saya itu melihatnya karena teman-teman saya sendiri menggunakan bahasa Jawa dengan baik dan benar kepada guru, terutama guru bahasa Jawa. Jadi otomatis yang di sekelilingnya itu akan ikut juga terajak untuk menggunakan bahasa Jawa dengan baik dan benar. Oke, yang kedua. Kalau canggung tentu pernah karena awal masuk di sekolah ini ekspektasi saya itu sehari-harinya sangat menggunakan bahasa Indonesia. Nah, namun ternyata juga banyak murid-murid yang bisa berbahasa Jawa dan pada akhirnya saya juga ikut untuk bahasa Jawa jadi nggak canggung dan lain-lain. Oke, yang ketiga. Jadi harus ada kemauan dari diri sendiri untuk bisa belajar bahasa Jawa dengan baik. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat sore, sekarang saya akan mewawancarai seorang guru di SMP Pangudul 1 Yogyakarta yang bernama Ibu Asti. Saya mau bertanya, kalau penggunaan bahasa Jawa itu kan sebenarnya bahasa lokal gitu kan masih digunakan oleh orang-orang Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Jawa itu kan ada kromo, inggil, kromo halus, ngoko gitu kan menunjukkan beberapa tingkatan yang itu menunjukkan sopan santun kalau menurut saya. baik terima kasih Bu. Lalu yang terakhir, Kalau menggunakan bahasa Jawa itu tergantung keluarga juga ya, semua kan dimulai dari keluarga. Pengenalan bahasa itu kan dalam keluarga ya. Kalau di dalam keluarga sudah terbiasa untuk berbahasa Jawa, diajarkan untuk kromo, itu juga kan terbiasa juga. Jadi ya mungkin kalau dari keluarga ya dari keluarga dulu. Kalau dari sekolah ya mungkin seperti satu hari untuk bahasa tertentu seperti itu. Gitu. terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Halo teman-teman, hari ini saya Fania dari kelas 9B ingin mewawancarai Lois. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lois dari kelas 8F. Nah, jadi hari ini Lois kami punya beberapa pertanyaan buat kamu. Nah, jadi yang pertanyaan yang pertama, Untuk saat ini saya agak kurang sering menggunakan bahasa Jawa. Saya lebih sering menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
Buat pertanyaannya kedua, menurut saya bahasa Jawa sangat penting untuk dilestarikan karena selain menjaga budaya Indonesia, kita juga dapat melestarikan keturunan eyang moyang kita sendiri. Dan yang terakhir, saya memilih nari karena sejak kecil itu saya suka banget tampil di atas panggung, dan ketika saya menemukan sanggar tari saya yang sekarang, saya langsung nyaman banget karena setiap berapa bulan gitu saya dapat tampil. Sementara karawitan yang saya itu dulu semacam produser musik menggunakan gamelan, jadi mungkin hanya keturunan saja, tapi saya juga suka karawitan. Oh ya, makasih Lois untuk wawancaranya hari ini. Makasih Kak Fania. Oke, jadi kami dari kelas 9B mau mewawancarai sebelumnya dengan siapa? Yohan dari kelas 9D. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, Nah, jadi yang membuat saya berkomitmen itu karena bahasa Jawa itu merupakan bahasa tradisional dari suku Jawa itu sendiri. Terlebih, bahasa Jawa juga sering digunakan untuk berbicara kepada orang yang lebih tua dengan cara yang lebih halus. Contohnya menggunakan unggah-ungguh. Nah, dalam penerapan sehari-hari, unggah-ungguh juga biasanya sering digunakan dalam hal menyapa dan juga untuk berkomunikasi. oke. Untuk pertanyaan kedua, Nah, kalau itu sih jujur tidak ya, karena apa? Saya tidak pernah merasa kaku untuk berbicara menggunakan bahasa Jawa dan secara sopan walaupun itu ada teman-teman saya. Karena apa? Saya itu merasa kalau bahasa Jawa itu bahasa yang bagus gitu loh, kayak hampir sama seperti bahasa Inggris. oh ya, siap. Untuk pertanyaan ketiga, Usulanku sih ya, itu karena bahasa Jawa itu merupakan bahasa tradisional dan memang perlu untuk kita lestarikan. Terlebih nilai-nilai yang terkandung dalam bahasa Jawa itu juga bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa dibilang bahasa Jawa ini merupakan bahasa yang penting lah kalau misalnya kita sebagai suku Jawa. Ya, Siap. begitu. oke begitu. Terima kasih ya atas waktunya. Ya.